Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita bertemu lagi di sesi perkuliahan Zoom. Sesuai dengan apa yang sudah saya infokan ya, ada perubahan. Jadi hari ini kita akan melakukan sesi tanya jawab ya atas apa yang sudah kalian pelajari. Lebih untuk mereview dari apa yang sudah kalian simak ya berkenaan dengan bab sistem peredaran darah. Dan ini adalah materi terakhir di jadwal sebelum UTS ya. Jadi minggu depan itu sudah mulai jadwal UTS ya. Jadi silakan nanti kalian lihat kembali ya jadwal untuk UTS Anfisman itu di jam berapa atau di hari apa ya. Jadi jangan sampai nanti ada yang slip ya untuk infonya. Nah, untuk sistem peredaran darah ya sebagai pengantar terlebih dahulu, bahwasanya kita tahu ya untuk darah yang memang kita miliki ini menjadi bagian yang sangat penting ya. Jadi kalau semisal ditanya mungkin udah dari zaman dulu pada saat kita kuliah di sekolah di tingkat dasar ya, pertama dan menengah, apa sih fungsi darah gitu ya? Pasti jawabannya itu banyak yang mengatakan untuk sirkulasi ya, untuk peredaran darah gitu ya, yang memang di dalam tubuh kita itu harus ada yang berperan sebagai transportasi. Apa yang diedarkan itu bisa dalam bentuk oksigen yang memang itu sangat penting untuk asupan energi dalam tubuh kita dan juga sari-sari makanan. Saya rasa itu bukan hal yang baru lagi ya ketika ditanya apa sih fungsi dari darah. Nah, tentunya dalam hal ini kalian tidak hanya sekedar tahu fungsinya apa, tetapi di dalam darah itu ada komponen apa saja ya. Karena kalau apa namanya tidak memahami itu akan sulit sekali ya untuk kita bisa tahu peran dan fungsinya masing-masing. Karena kalau kita berbicara masalah komponen darah itu tentunya tidak cuma satu ya. Walaupun darah kita itu berwarna merah secara visual ya. Jangan sampai nanti di antara kita masih beranggapan kalau kita itu hanya memiliki sel darah merah saja. Ya, padahal kita memiliki tidak hanya sel darah merah, meskipun secara visual semuanya warnanya merah. Ya, artinya dalam hal ini ada komponen darah lainnya yang memang itu sangat berperan penting. Nah, darah kenapa itu penting sekali kita bahas ya? Karena darah ini sebagai penyusun sistem peredaran darah manusia. Ya, kalau kita berbicara masalah sistem, tentunya tidak cuma komponennya atau organnya hanya satu, tapi lebih dari satu. Ya, jadi dalam memahami sistem peredaran darah itu tidak hanya kita memahami apa itu darah saja, tetapi juga harus dari komponennya. Nah, selain itu apalagi yang perlu dipahami? Organ-organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah. Apa itu yang terlibat? Yang jelas satu, jantung, ya. Yang kedua, pembuluh darah, ya. Kalau tidak ada jantung, maka darah tidak akan bersirkulasi dengan baik ke seluruh bagian tubuh. Siapa yang akan memompa? Emang darah bisa ngalir sendiri seperti air ya? Enggak, ya. Darah itu harus ada yang memompa. Nah, yang memompa itu adalah jantung, ya. Kenapa si jantung itu berdenyut? Ya salah satunya untuk melepaskan, menarik, melepaskan ya, yang mana itu semua nanti akan kita pelajari di sistem kardiovaskuler ya, yang itu sudah kalian simak videonya. Ya. Yang kedua pembuluh darah. Karena darah kita itu kan kalau dilihat secara apa namanya lokasinya itu kan tidak memenuhi seluruh bagian tubuh kita. Jadi kalau ibarat gelas itu tidak seperti kita menuangkan air di dalam gelas, ya itulah darah tidak di dalam tubuh kita. Tetapi darah itu ditempatkan di tempat yang memang itu khusus berupa saluran khusus yang kita kenal sebagai pembuluh darah. Ya, jadi kalau semisal tubuh kita itu kena apa namanya
sifatnya secara fisik ya. Selama dia tidak mengenai pembuluh darah, maka tidak ada sel darah yang keluar. Ya, tapi kalau sampai mengenai pembuluh darah dan akhirnya pembuluh darah itu luka atau apa namanya pecah gitu ya, baru nanti sel darahnya keluar seperti itu. Ya, jadi ini adalah gambaran bahwasanya untuk mempelajari sistem peredaran darah itu tidak hanya kita belajar tentang darah saja. Ya, darah pun juga tidak cuma sel darah merah saja. Ya, apa saja komponennya? Nah, nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, kemudian yang kedua ada jantung dan pembuluh darah. Ya, baik, langsung saja. Nah, ini untung tadi saya belum jawab ya. Kalau jawab nanti nggak kebagian kalian untuk menjawab apa saja sih komponen dari sel darah manusia ya. Oke, di sini yang sudah raise hand ya, saya persilakan atas nama siapa ini? M Adit. Mana M Adit? Iya, Bu. Ya, silakan. Izin menjawab ya, Bu. Ya. Komponen darah manusia terdiri dari ada 5, ada plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, sama trombosit, Ibu. Perlu Oke. dijelaskan? Ya, cukup disebutkan dulu saja. Baik, Ibu. Oke, baik. Ya, apa saja komponen dari darah manusia? Nah, sudah dijawab tadi ya sama Adit. Benar, ternyata darah kita tidak cuma sekedar sel darah merah saja yang kita tahu ya. Jadi kalau semisal dilihat di sini, kita punya beberapa bagian dari sel darah ya, komponen darah. Ada sel darah merah ya, sorry, sel-sel darah ya. Di mana sel-sel darah ini ada sel darah merah ya, ada sel darah putih sama trombosit. Ya, jadi kita kenal ada eritrosit, ada leukosit sama trombosit. Nah, juga ada plasma darah. Ya, jadi itulah komponen dari darah kita. Nah, kalau dilihat dari bagian strukturnya ya, walaupun memang warna merah itu sangat mendominasi ya, tetapi kalau dilakukan apa namanya pemisahan ya berdasarkan bobotnya, itu nanti akan bisa kita lihat ya setiap bagian-bagiannya. Jadi yang berwarna merah ini adalah sel darah merah ya, yang dimana kalau dilihat dari komposisinya itu sekitar 45%. Ya, sel-sel darah kita itu memang terdiri dari sel darah merah. Kemudian ada sel darah putih ya, memang dia jumlahnya lebih sedikit ya, kurang dari 1%. Nah, kemudian yang berwarna kuning ini adalah plasma darah. Ini lebih banyak malahan ya, 55% ya. Dan dia warnanya dia kekuningan atau dia bening. Jadi kalau misalkan proses pengambilan darah ini terutama bagi mereka yang di tenaga kesehatan yang tugasnya untuk mengambil darah ya, itu nanti ketika proses pengambilan darah itu nggak langsung warna merahnya yang keluar. Biasanya nanti akan berwarna beningnya dulu atau plasmanya dulu ya. Setelah itu baru sel darah merah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang komponen darah kita tuh kompleks banget ya. Jadi tidak cuma sekedar eritrosit ya. Ini semoga bisa dipahami. Yang kedua, nah ini baru kita ke fungsinya ya. Tadi sama Adit sudah dijelaskan ya, sudah disebutkan apa saja komponennya. Nah, sekarang yang kedua itu apa sih fungsi dari plasma darah ya. Silakan yang saya sebut namanya atas nama Camelia. Mana Camelia? Saya Ibu. Ya, silakan. Plasma darah itu adalah komponen cair dari darah yang berperan penting dalam mengangkut berbagai zat dan menjaga keseimbangan tubuh. Sedangkan fungsinya itu yang pertama mengangkut sel darah, yang kedua mengangkut nutrisi, mengangkut hormon, mengangkut antibodi gitu. Oke, baik. Kita lihat ya. Jadi tadi sudah disebutkan di awal juga ya, kemudian sudah dijelaskan juga sama Kamelia, betul ya, bahwasanya plasma darah ini
memang bukan menjadi komponen yang fungsinya seperti sel darah merah, tidak ya. Kalau dari secara strukturnya dia itu warnanya lebih bening ya, lebih terang ya. Nah, kalau misal dilihat dari komposisinya itu sekitar 91 sampai 92% itu adalah air ya, paling banyaknya. Dan kemudian 8 sampai 9% itu adalah zat padat. Nah, fungsinya tuh apa? Banyak banget ya. Jadi bukan berarti tidak ada fungsinya. Yang mana yang pertama untuk proses pembekuan darah ya. Kenapa sih kita itu harus memiliki faktor untuk koagulan gitu ya, pembekuan darah. Ini sangat berbahaya sekali kalau kita tidak punya kemampuan tersebut. Karena kita akan mengalami pendarahan ya ketika terjadi apa namanya pembuluh darah yang pecah atau yang rusak atau yang karena luka ya, itu tidak akan sembuh-sembuh gitu, tidak akan mampet ya kalau bisa dikatakan begitu. Jadi dengan adanya koagulan ini yang terkandung di dalam plasma darah ya, terutama fibrinogen, itu akan membantu sekali dalam proses pembekuan darah sehingga tidak akan banyak darah yang keluar seperti itu. Nah, selain itu juga sebagai apa? Menyeimbangkan tekanan osmotik ya. Bagaimana sih sel kita itu agar tidak mengalami kerusakan, tubuh kita tetap aman ya, keseimbangnya tetap terjaga. Itu salah satunya karena kita memiliki protein plasma seperti albumin dan globulin ya. Dan juga sebagai elektrolit dan yang paling penting juga itu sebagai imunoglobulin. Apa itu? Ini yang nantinya banyak terlibat dalam proses pembentukan antibodi. Antibodi ini nanti sangat penting sekali ya itu dalam proses perlawanan terhadap zat-zat yang masuk ke dalam tubuh kita yang itu sifatnya patogen yang nantinya akan menyebabkan infeksi. Nah, itulah fungsi dari darah salah satunya ya. Oke, yang kedua sudah. Nah, sekarang yang ketiga. Yang kedua dari komponen darah ya, sel darah merah ya. Fungsinya untuk apa? Saya persilakan atas nama Muhammad Kemal. Mana Muhammad Kemal? Ada Bu. Ya, silakan. Sel sel darah merah dan fungsinya ya Bu ya. Mm-mm. Sel darah merah dikenal sebagai eritrosit adalah jenis sel darah yang paling banyak terdapat dalam tubuh manusia. Fungsinya ada mengangkut oksigen, mengangkut karbon dioksida, menjaga keseimbangan asam basa, ada mengikat dan melepaskan oksigen secara efisien, dan berperan dalam metabolisme seluler, Bu. Oke, baik. Nah, ini yang menjadi penyebab darah kita berwarna merah ya, adanya sel darah merah atau eritrosit itu. Kenapa sih berwarna merah? Karena memang khas sekali ya, dia memiliki pigmen yang itu bisa menyebabkan warna merah yang kita kenal dengan istilah hemoglobin. Ya, tapi bukan berarti tanpa adanya alasan dan tanpa adanya peran ya hemoglobin itu karena dengan adanya hemoglobin itu dia mampu mengikat oksigen ya dari paru-paru menuju jaringan lainnya. Jadi kalau tidak punya hemoglobin maka sel darah merah tidak akan bisa berfungsi untuk mengedarkan atau mensirkulasikan oksigen. Kenapa? Karena dialah yang mampu untuk mengikat atau membawa oksigen. Ya, jadi kalau hemoglobin di dalam tubuh kita itu rendah, ya, makanya kalau kita itu tiba-tiba sering kayak kehilangan keseimbangan, lemas, ya, bahkan sampai pingsan, coba dicek HB-nya, ya, normal atau tidak. Ya, biasanya HB ini sangat menentukan kesehatan. Sangat menentukan kesehatan. Kenapa? Karena dengan adanya HB inilah kita dapat berrespirasi dengan baik ya, kebutuhan oksigen di dalam jaringan tubuh kita itu terjaga dan stabil ya. Nah, selain untuk membawa atau mengikat dari oksigen, itu juga nantinya akan mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh ya, membantu dari proses pencernaan. Jadi kalau pencernaan itu kan sifatnya dia akan melakukan proses pencernaan dari makanan yang diasup
dan itu nanti akan diubah menjadi bagian yang lebih kecil lagi, yang mana bagian kecil itulah yang nantinya bisa diserap oleh tubuh kita. Tubuh kita tidak bisa langsung menyerap makanan yang kita asup. Pagi tadi makan nasi uduk, langsung nasi uduknya diserap oleh sel kita, tidak bisa. Jadi harus ada proses metabolisme di sana. Nasi uduk itu akan diubah menjadi glukosa ya dan lain-lainnya. Jadi dalam hal ini tidak bisa langsung diserap. Nah, dengan adanya hemoglobin ini akan membantu ketika sari-sari makanan yang sudah dihasilkan tadi ya dari asupan itu untuk diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Ya, jadi kalau tidak ada itu tentu tidak akan berfungsi dengan baik. Ya. Nah, kalau dilihat dari bentuknya ya, jadi bentuknya itu seperti ini ya, dia bentuknya cakram bikonkav ya, tidak berinti ya, dia cekung di kedua sisinya ya. Tapi ada juga bentuk dari sel darah merah yang tidak sempurna ya. Ada bentuknya sabit ya, atau yang jumlah hemoglobinnya terbatas atau kurang dari normal. Nah, itu bisa dikatakan sebagai kelainan gitu ya. Nah, eritrosit itu dibentuknya di mana? Itu di sumsum tulang belakang ya. Jadi di sumsum tulang belakang itulah menjadi pusat untuk proses pembentukan sel-sel eritrosit yang kita kenal dengan istilah eritropoiesis gitu ya. Karena dengan adanya produksi ini harapannya kecukupan dari eritrosit itu terpenuhi. Kenapa? Karena kita punya batas normal. Kalau untuk laki-laki itu berkisar antara 4 sampai 5 juta ya mikroliter. Kalau yang perempuan memang di bawahnya ya, tapi masih kisaran gitu ya, masih kisaran artinya kalau dalam jumlah eritrositnya di antara itu berarti masih normal ya. Karena harapannya dalam hal ini keseimbangan itu tetap kita jaga ya. Jangan sampai kita tidak mendapatkan keseimbangan akhirnya apa? Berpengaruh terhadap kesehatan. Nah, itu untuk yang sel darah merah ya. Kemudian yang selanjutnya, oh ini yang saya sebutkan tadi ya. Jadi dalam prosesnya ya sel darah itu harus ada yang memproduksi ya. Yang memproduksi itu adalah sumsum tulang belakang. Jadi dalam tahapannya ya tidak tiba-tiba langsung jadi eritrosit gitu ya atau sel darah merah. Jadi ada tahapannya. Yang pertama itu ada proeritoblas ya, kemudian ada basofil eritroblas, kemudian ada polikromatofil, kemudian ada normoblas dan retikulosit, dan terakhir baru terbentuklah eritrosit. Nah, coba silakan satu mahasiswa ya bisa untuk menjelaskan dari prosesnya ya dari tahap ke tahap ini sampai terbentuknya eritrosit. Karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Saya persilahkan 3 mahasiswa, berarti dua-dua ya, biar kebagian. Untuk yang pertama, saya persilahkan atas nama Nanda ya. Nanda bisa menjelaskan untuk yang proeritoblas dan basofil eritoblas ya. Kemudian yang kedua, Diah Putri. Ini menjelaskan polikromatofil dan normoblas ya. Kemudian selanjutnya ada Neti. Ini retikulosit dan eritrosit. Ada semua mahasiswa yang saya panggil ini, Nanda ada? Ada, Bu. Diah Putri, Ada, Bu. Neti. Ada, Ibu. Oke, sudah tahu ya pembagiannya tadi ya, biar tidak terlalu banyak untuk satu mahasiswa. Jadi ada 6, dibagi masing-masing dua-dua ya. Dimulai dari Nanda, Diah Putri, lalu dilanjut Neti. Silakan. Ya. Proses eritropoiesis yang pertama itu proeritoblas, yaitu primodium atau sel induk dari proses pembentukan sel darah merah. Hemasitoblas dibentuk secara kontinu dari sel retikulum yang terdapat di sumsum tulang. Kemudian yang kedua, basofil eritoblas ditandai dengan adanya pembentukan hemoglobin. Sudah, Ibu. Oke, silakan dilanjut.
Untuk proses yang kedua yaitu ada polikromatofil dan normoblast. Proses polikromatofil sendiri itu memiliki ciri utama yaitu pewarnaan, ukuran, kandungan, dan juga proses. Pada proses polikromatofil, proses ini adalah transisi dari sel prekursor yang lebih muda atau normoblast menuju sel yang lebih dewasa atau sudah hampir selesai dengan dominasi pembentukan hemoglobin. Meskipun masih mengandung RNA, produksi hemoglobin semakin meningkat. Yang kedua ada normoblast. Normoblast sendiri adalah tahap yang lebih awal dari eritropoiesis sebelum polikromatofil. Ciri-cirinya yaitu sebagai pewarnaan, ukuran, nukleus, proses pematangan. Setelah normoblast, sel melanjutkan proses pematangan menuju polikromatofil, kemudian menjadi ortokromatofil, dan akhirnya kehilangan inti sel menjadi eritrosit yang sepenuhnya matang. Sudah, Bu. Oke, baik. Ini sudah semua tadi? Sudah, Ibu. Oke, baik. Nah, itu adalah pembentukan dari sel darah merah ya, karena ini prosesnya lumayan berkelanjutan dan harus dipahami satu-satu ya. Jadi silakan nanti bisa dibaca kembali ya setiap tahapnya. Nah, kalau kalian lihat ya, jadi retikulosit ini bisa dikatakan sebagai eritrosit muda ya, tapi dia sudah mulai membentuk seperti eritrosit ya, ketimbang yang lain-lainnya. Kalau ini kan masih belum terbentuk dengan sempurna ya. Nah, setelah retikulosit ini terbentuk ya, dia itu kan nanti akan membentuk yang namanya serabut retikulum. Ya, dia bentuknya seperti ini ya, kayak kayak jahitan ya. Tapi nanti ini akan menghilang setelah proses pendewasaan sel dari eritrosit itu selama 7 hari. Nah, apakah eritrosit itu ada masa waktunya? Ya, sebetulnya masa waktu itu ya demi kesehatan tubuh kita ya. Karena kalau tidak ada regenerasi, tentu peran dari eritrosit itu akan terhambat. Maka berada di dalam sumsum tulang belakang itu ada masa waktunya ya, kurang lebihnya itu 120 hari. Nah, setelah itu harus ada regenerasi yang baru. Nah, makanya kalau kalian mendengar, oh donor darah itu justru malah membuat tubuh kita sehat, ya salah satunya ini itu akan membantu proses regenerasi sel darah merah. Karena kalau misalkan donor darah itu dipaksa ambil ya istilahnya ya, maka tubuh kita itu akan segera memperbarui. Nah, kalau nggak diperbarui tentu akan menghambat ya, apalagi kalau sampai tidak ada proses pelepasan dari sumsum tulang. Jadi istilahnya sumsum tulang belakang ini dijaga baik-baik ya, terutama dari benturan ya, terutama dari apa sih kelenturan ya. Kenapa? Karena itu semua menjadi tempat untuk menghasilkan eritrosit ya. Jadi kalau pabriknya itu terkendala atau bermasalah, tentunya akan mengganggu dalam proses produksinya ya. Oke, itu untuk prosesnya. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas terkait kelainan ya. Tadi normalnya sih kalau berjalan dengan baik semua akan baik-baik saja kan begitu ya. Tidak ada masalah, sirkulasinya berjalan dengan baik ya. Kita tidak akan kekurangan oksigen, kita tidak akan kekurangan sari-sari makanan. Tapi ada kalanya memang kelainan-kelainan ini terjadi. Salah satunya itu adalah anemia. Nah, coba silakan satu mahasiswa ya bisa menjelaskan apa itu anemia. Saya persilakan atas nama Siti Ainun, ada? Ada Ibu. Ya, silakan. Anemia itu adalah kondisi ketika jumlah sel darah merah atau hemoglobin itu lebih rendah dari jumlah normalnya. Akibatnya sel-sel dalam tubuh tidak mendapat cukup oksigen dan tidak berfungsi secara normal atau hipoksemia. Terima kasih, Bu. Oke. Ya. Kenapa dikatakan anemia ya? Karena jumlahnya itu tidak dalam kondisi normal atau kita tahu bahwasannya sel darah merah itu kan ada hemoglobin ya. Jadi ketika jumlah dari sel darah merahnya ini lebih rendah ya, maka hemoglobinnya pun juga tidak normal ya. Akhirnya apa?
kemampuan untuk mengikat oksigen itu akan terbatas. Karena yang bertugas untuk mengikat oksigen siapa sih di dalam darah kita? Ya hemoglobin kan. Jadi kalau jumlahnya terbatas, hemoglobinnya terbatas, maka tubuh tidak akan mendapatkan asupan yang cukup untuk oksigen. Sehingga akan mengalami beberapa kekacauan di dalam tubuh kita ya, tidak normal atau yang kita kenal sebagai hipoksemia. Ya, jadi kalau dilihat secara perbandingannya, ini adalah kondisi sel darah merah yang normal, begitu kan? Dan ini adalah kondisi yang anemia. Jadi jumlahnya itu lebih sedikit ketimbang yang normalnya. Ya, jadi harapannya sih kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Bagaimana Bu caranya untuk meningkatkan apa namanya eritrosit di dalam tubuh kita. Kan kita tahu ya bahwasanya zat besi itu menjadi zat yang sangat diperlukan dalam proses pembentukan sel darah merah. Ya, jadi kalau kita merasa tubuh kita itu keliengan, pucat, mual, apalagi kalau sampai dicek ternyata benar anemia begitu kan. Nah, ini harus segera ada antisipasinya. Ya, ini bagaimana kita mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi atau vitamin secara khusus yang memang untuk meningkatkan jumlah darah, sel darah merah gitu ya. Yang tahu kondisi kesehatan kita ya kita sebetulnya. Apa sih yang dirasa? Kalau memang kita bingung ini tuh sakit apa ya berarti kita harus cek kesehatan secara keseluruhan gitu ya. Yang memang itu harus segera diketahui di awal. Apakah itu karena anemia atau yang lainnya ya. Baik, kemudian setelah tahu ya apa itu anemia, nah ini yang saya katakan tadi. Kenapa zat besi itu penting untuk nutrisi dalam pembentukan eritrosit ya? Jadi kita tahu bahwasanya kan kalau kita mengasup makanan kan pasti dalam sistem pencernaan ya. Jadi kita tidak bisa terlepaskan ini kebutuhan untuk pembentukan eritrosit dengan sistem pencernaan. Jadi zat besi yang ada di dalam makanan itu atau vitamin itu nantinya di usus ya itu akan ada proses pencernaan. Ya, kemudian ada penyerapan di bagian epitel ya. Nah, lalu ketika dia bertemu dengan plasma darah begitu ya, maka dia akan menyatu dengan transferin ya. Jadi dalam hal ini kalau semisal jumlah kebutuhan dari zat besinya itu berlebih, itu tidak perlu khawatir ya. Nantinya itu akan disimpan di dalam sumsum tulang. Tapi kalau tidak ya berarti cukup digunakan untuk proses pembentukan sel darah merah begitu ya. Jadi ini adalah bagian yang tidak boleh di skip ya di dalam tubuh kita, bahwasanya memang kebutuhan zat besi itu sangat penting sekali untuk pembentukan eritrosit ya. Oke, kemudian nah yang kedua tadi sudah anemia, yang kedua adalah thalassemia. Apa sih bedanya dengan anemia tadi begitu kan? Silakan di sini atas nama Maura. Mana Maura? Iya, Ibu. Ya, silakan Maura. Thalassemia adalah penyakit genetik rusaknya hemoglobin karena adanya mutasi genetik. Akibatnya, bentuk sel eritrosit tidak beraturan, daya ikat terhadap oksigen berkurang. Sudah, Ibu. Oke. Ini memang jenis penyakit yang langka ya, tapi ada ya. Langka dalam tanda kutip memang hanya karena adanya kelainan genetik gitu ya. Apa sih yang diakibatkan ketika ada kelainan genetik yang menyebabkan thalassemia ini? Yang jelas terjadinya kerusakan hemoglobin. Ya, hemoglobin kita itu kan harus bentuknya utuh ya.
di dalam sel darah merah itu kan sel darah merahnya bentuknya kan kayak tadi cekung bikonkav ya. Ya harus seperti itu biar dia secara normalnya berfungsi dengan baik. Namun karena adanya mutasi genetik itu tadi, itu bentuknya sudah nggak karu-karuan ya, tidak beraturan seperti ini ya, sehingga akan menyebabkan kemampuan untuk mengikat oksigennya berkurang. Bu, bisa nggak Bu kalau talisemia ini diberikan zat besi? Ini berbeda dengan anemia tadi. Kalau anemia itu karena jumlahnya yang kurang, tapi bentuknya tidak bermasalah. Ya, wadahnya normal. Jadi tinggal ditambahkan saja, diberikan saja untuk proses pembentukan eritrositnya. Nah, tapi kalau thalassemia ini wadahnya rusak gitu loh. Jadi mau diberikan zat besi pun akan sulit. Makanya ini secara genetik memang susah ya. Lalu obatnya apa, Bu? Nah, biasanya ada terapi seperti ini. Ya, karena kalau kebanyakan penyakit genetik itu biasanya terapi ya, tapi tidak bisa menyembuhkan secara total. Namanya juga genetik yang memang dibawa dari sifat apa namanya? Sifat di dalam tubuhnya. Ya, jadi kalau mereka yang kena thalassemia ini ya beberapa yang sering kali gejala yang ditimbulkan ya hampir sama seperti anemia sebetulnya ya. Sesak nafas, pucat, ya denyut jantungnya itu menjadi cepat gitu kan. Kemudian apa pusing, yang pusing kan bukan pusing sembarangan gitu ya. Memang yang benar-benar sakit begitu. Nah, biasanya ada treatment-treatment yang dilakukan untuk meringankan sakit dari penyakit thalassemia. Ya. Nah, kenapa dikatakan genetik? Coba kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat dari ilmu genetika begitu kan, kalau semisal dia itu apa orang tuanya, salah satu orang tuanya ya, ini ayah ya, kalau ini ibu yang pakai rok nih, jangan ketuker ya, ini ayah. Kalau sebagiannya ini dia artinya dia membawa, tapi dia masih dalam kondisi normal ya. Dan dia menikah dengan seorang ibu yang tidak ada bawaan untuk thalassemia, maka 50% kemungkinan untuk keturunannya itu normal dan 50% keturunannya itu pembawa ya. Pembawa itu sifatnya hanya genetiknya saja tapi dia tidak menderita. Berarti tidak masalah dong, Bu. Ya bagi dia tidak masalah. Masalahnya adalah ketika dia nanti menikah dengan sesama pembawa, maka dia akan menghasilkan anak yang bisa dikatakan apa namanya kena penyakit ini begitu ya. Contoh nih bawahnya. Ini warna merah ini separuh berarti pembawa kan dia ya. Ini juga pembawa. Ibu sama bapaknya normal dalam secara fisik normal semua, tetapi dia pembawa genetiknya, menikah. Nah, maka akan dimungkinkan dari 4 anaknya itu ada satu yang dia akan menderita sebagai thalassemia. Ya, yang lainnya ada yang pembawa, ini pembawa dan ini sehat, artinya tidak thalassemia. Makanya seringkali orang tua itu bilang ketika anaknya thalassemia, saya nggak ada thalassemia, suami saya tidak ada juga. Kenapa anak saya kena? Itu karena tidak muncul begitu. Si ibu si bapak normal, tapi gennya membawa thalassemia. Gitu. Jadi ketika dia menikah kemungkinan besar dari anaknya entah itu anak pertama, kedua, ketiga atau anak keberapa itu pasti ada yang terkena thalassemia. Yang lainnya ada yang pembawa, ada yang normal. Begitu ya. Kenapa dikatakan genetik begitu ya. Jadi jangan beranggapan kalau kelainan genetik itu mesti orang tuanya sakit dua-duanya gitu enggak. Ada yang sakit satu enggak itu kemungkinan iya. Ada dua-duanya sehat, tapi pembawa, yaitu kemungkinan anaknya iya, gitu ya. Jadi itulah kalau kita belajar ilmu genetik. Oke, kemudian selanjutnya untuk kelainan anemia sel sabit. Nah, tadi ada anemia, ini anemia sel sabit. Bedanya apa dengan yang anemia tadi? Silakan yang bernama, oh ini saya milih si pennya, coba mana Vanden, silakan. Ya Bu, baik Bu. Langsung aja nih Bu.
Ya, silakan. Anemia sel sabit, penyakit genetik yang menyebabkan bentuk sel darah merah menjadi titik tidak normal. Anemia sel sabit merupakan anemia karena hemoglobinopati yang disebabkan adanya perubahan asam amino ke-6 dari rantai globin B. Udah, Bu. Oke, apakah sama dengan anemia tadi? Jawabannya tidak. Ya, tidak sama. Ya, anemia itu sama-sama kekurangan sel darah merah. Tapi ini masalahnya bentuk dari sel darah merahnya tidak normal. Kalau anemia hanya kurang saja, tetapi normal bentuknya. Tinggal diasup saja supaya jumlah sel darah merahnya banyak. Nah, kalau ini mau diasup bagaimana kalau bentuknya saja tidak normal? Bentuknya adalah sel sabit. Ya, ini juga genetik. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada mutasi, ya, ada perubahan secara genetik. Apa yang berubah? Ini kalau dari struktur biokimiawinya di dalam tubuh kita ya, itu ada perubahan asam amino ke-6 dari rantai globin beta. Nah, ini. Jadi kalau sampai itu ada perubahan dari susunan genetiknya di posisi ini, maka kemungkinan besar selnya sudah tidak normal. Jadi bentuknya itu adalah sel sabit. Ya, jadi ini akan memicu berbagai apa kelainan-kelainan lainnya ya, yang mana kalau tidak ditangani dengan baik ya, kesehatannya tidak dibuat stabil, tentu akan menambah ya dampak-dampak yang bisa ditimbulkan ya. Ya, bervariasi dari orang ke orang itu beda-beda dan mungkin dari waktu ke waktu itu beda, termasuk dari tingkat penyakit-penyakit lainnya yang menyerta. Ya, jadi kalau semisal hanya anemia sel sabit tentu akan berbeda ketika dia harus dikatakan sebagai apa ya penderita yang mengalami komplikasi ya berbagai jenis penyakit seperti itu. Oke. Nah, ini juga secara genetik kalian lihat ya. Kalau semisal ibunya, ini ibunya sel sabit 100%, berarti dia penderita. Bapaknya ini karier atau pembawa. Ya, pembawa itu artinya memang secara fisik dia tidak kelihatan. Tapi kalau ibunya jelas-jelas dia penderita. Anaknya apa yang terjadi? Ya, ada dua yang mengalami apa namanya anemia sel sabit ya, satu laki-laki satu perempuan. Sedangkan yang lakinya yang satunya ini separuh-separuh ya, pembawa. Secara fisik tidak, tapi gennya itu ada sebagai karier ya. Jadi 50% karier, 50% anemia sel sabit. Bagaimana kalau dua-duanya penderita sel sabit? Ya sudah 100% anaknya sel sabit semua seperti ini. Ya. Nah, kalau yang ini ibunya normal ya, bapaknya pembawa. Jadi secara fisik mereka normal semua ini. Ya. Nah, anaknya itu 50% normal, 50% pembawa. Nah, ini. Ya, tapi tidak sakit ya. Nah, kalau kedua-duanya pembawa ya, secara fisiknya nggak kelihatan, tetapi pembawa gennya maka akan ada satu anak yang akan mengalami anemia sel sabit. Yang dua adalah pembawa, yang satu normal. Nah, itulah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi secara genetik. Dilihat orang tuanya. Lah Bu, gimana caranya ngelihat saya normal atau enggak, saya pembawa atau enggak? Biasanya nanti ada pemeriksaan kromosom, ya. Tapi ya itu jarang dilakukan kalau belum ada buktinya ya. Artinya biasanya orang tua akan cek kromosomnya kalau anaknya ada yang sel sabit. Ini anak saya dapat dari mana ini sel sabitnya ini. Nah, itu biasanya nanti orang tua akan cek kesehatan. Tapi selama tidak ada tanda-tanda anak-anak kita itu kena anemia sel sabit ya kita nggak perlu cek kromosom karena lumayan juga itu ya untuk pemeriksaannya. Oke, selanjutnya jelaskan apa itu sel darah putih dan fungsinya. Mungkin
Ini kita sampai jam 10 ya jadwalnya ya. Ya, Bu. Ya, paling nggak ada dua mahasiswa lagi ya. Atas nama siapa ini? Fajar Amalia. Mana Fajar? Silakan Fajar. Mana Fajar Amalia ada? Tubuh. Sel ini diproduksi di sumsum tulang dan tersebar dalam darah serta jaringan tubuh. Fungsinya untuk melindungi tubuh dari bakteri, virus, jamur, dan zat asing lainnya dengan cara menyerang, menghancurkan, atau menetralkannya. Sudah, Ibu. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah membahas sel darah merah, sekarang sel darah putih ya. Yang memang itu namanya sebagai sumber ya, sumber untuk Jadi sel darah putih ya. ketika tubuh kita terinfeksi oleh infeksi. Kebetulan tidak hanya leukosit ya. Nah, kalau dilihat dari karakteristiknya, ini sangat berbeda ya dengan sel darah merah tadi. Kalau sel darah putih itu tidak berwarna. Makanya wajar aja ketika dilihat secara apa namanya strukturnya itu tidak nampak ya seperti sel darah merah ya. Jadi dia tidak berwarna, kemudian memiliki inti ya dan dapat dibedakan menjadi apa itu granulosit dan apa itu agranulositnya. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwasanya sel darah putih ini erat kaitannya dengan sistem imun, ya, pembentukan antibodi. Kenapa? Karena disinilah pembentukan sel-sel yang dibutuhkan atau dilibatkan dalam pembentukan imun. Seperti neutrofil, basofil, eosinofil, ya itu termasuk granulosit. Nah, kalau yang agranulosit ini nanti dalam proses pembentukan limfosit sel T dan sel B ya. Ini apa sih Bu? Nah, nanti akan ada sesi di mata kuliah lain ya yang nantinya akan dibahas berkenaan dengan sistem imun begitu. Yang penting kalian paham dulu, tahu dulu bahwasanya memang sel darah putih itu erat kaitannya dengan sistem sistem pertahanan tubuh ya untuk melawan berbagai jenis infeksi atau zat-zat yang berbahaya. Nah, ada kalanya kita harus paham ketika kita mungkin sedang ada tanda-tanda sakit, ketika dicek leukosit kita kok tinggi ya, tidak dalam kondisi yang normal. Nah, itu bisa dikatakan berarti tubuh dari kita ya sedang bekerja keras ya untuk sel Maaf, Bu, darah izin putih. menyampaikan, Bu. Ini kita waktunya sampai jam 11 ya, Bu? Soalnya tadi dari jam 9 mulai. Loh, ini yang apa sih teori apa yang jam teori apa praktek? Yang praktik, Bu. Praktikan Fisman. Enggak, kalau Rabo itu jadwalnya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau yang yang hari Rabu biasanya dari jam 9 sampai jam 9.50, Bu. Soalnya kemarin kata Ibu diganti ya. Oh iya ya. Atau gini aja lah. Tapi kalian ini setelah ini tidak ada kuliah? Ada, Bu, jam 11 ada fisika farmasi. Enggak, maksudnya jam 10 nggak ada kuliah lagi kan? Enggak ada, Bu, enggak ada. Ya, kita selesaikan aja kalau gitu ya. Maksudnya kalaupun memang tidak sampai jam 11 nggak apa-apa. Oh ya, baik. Oke. Oke ya, itu untuk sel darah putih. Selanjutnya. Kelainan sel darah putih di sini ada 3, berarti saya persilakan 3 mahasiswa ya. Ada leukopenia,
ada leukositosis, ada leukemia. Ini semua adalah kelainan sel darah putih, ya. Saya persilahkan atas nama ini siapa? Nanja. Iya, betul ya. Kemudian Sakila. Kemudian Winda. Ada semua mahasiswanya? Nanja ada? Ada, Bu. Syakila? Ada, Ibu. Winda? Ada, Bu. Oke. Ini untuk kelainan sel darah putih ya, untuk Nanja leukopenia, Syakila leukositosis, sama Winda leukemia. Berurutan saja. Silakan dimulai dari Nanja. Leukopenia adalah kelainan leukopenia yaitu kadar leukosit lebih rendah daripada jumlah leukosit normal karena infeksi virus atau efek samping obat. Yang kedua, akibatnya meningkatkan resiko infeksi. Yang ketiga, berkaitan dengan sumsum tulang belakang membentuk sel darah putih yang cukup atau penyakit autoimun yang menyerang sel darah putih. Udah, Bu. Oke, dilanjut. Leukositosis adalah jumlah sel darah putih dalam darah meningkat atau diproduksi secara berlebihan. Faktor penyebab spesifik, alergi yang parah, infeksi yang terjadi karena virus dan bakteri. Penyebab lainnya adalah batuk rejan, tuberkulosis, mudah stres, kebiasaan merokok, konsumsi obat tertentu seperti epinephrine dan obat kortikosteroid. Sudah, Ibu. Leukemia adalah kanker darah yang terjadi ketika sumsum tulang memproduksi sel darah putih atau leukosit secara berlebihan, namun tidak matang dan tidak berfungsi, sehingga sel darah putih yang abnormal ini mengganggu produksi sel darah merah dan trombosit, menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Itu saja. Oke, baik. Yang pertama adalah leukopenia. Ini mungkin asing ya, karena bukan jenis penyakit harian yang sering kita dengar ya. Seperti tipes, demam berdarah, itu kan udah sering ya kita mendengar. Kalau yang kaitannya dengan kelainan-kelainan seperti ini memang jarang atau langka, tapi ada ya. Bahwasanya ini semua terjadi karena adanya ketidaknormalan berbagai bentuk ya, yang normalnya seperti apa, tapi kenyataannya seperti apa. Nah, itu sering terjadi ya. Tidak hanya bentuk, tapi juga kadarnya atau jumlahnya ya, tergantung dari jenis kelainannya apa. Nah, kalau untuk leukopenia ini kelainannya itu karena apa? Kadarnya lebih rendah ya, jumlahnya lebih rendah. Jadi kadar leukositnya lebih rendah daripada jumlah leukosit normalnya. Nah, ini bisa terjadi karena apa? Biasanya terjadi karena infeksi virus ya, atau ketika ada efek samping dari obat. Nah, karena jumlahnya ini terbatas ya, karena kadarnya lebih rendah dari normal, ini apa yang akan diakibatkan? Ya tentunya akan berdampak terhadap pertahanan dari tubuh kita. Ya, karena di sini risiko infeksinya akan lebih mudah untuk masuk, ya, lebih mudah untuk masuk ke dalam tubuh kita, sehingga fungsi dari sel darah putih itu sebagai pembentuk antibodi itu tidak akan normal, ya. Nah, tentunya dalam hal ini akan mengganggu ya sistem pertahanan tubuh. Nah, karena leukopenia ini kaitannya dengan kadarnya ya, kita tahu bahwasanya kalau sampai ini berulang ya, tentunya akan menimbulkan dampak yang tidak baik untuk kesehatan kita. Ya. Nah, berkaitan dengan sumsum tulang belakang, pembentuk dari sel darah putih ya. Nah, ini erat kaitannya juga dengan sel darah merah tadi ya. Karena dia dalam satu sirkulasi yang sama. Nah, kalau dilihat secara gambarannya ya,
Ini anggaplah untuk sel darah putihnya ya. Kalau yang normal itu jumlahnya sekian, kalau yang tidak normal itu jumlahnya ya segini. Artinya jumlahnya lebih rendah ya dibandingkan dengan yang normal. Itu untuk leukoponia. Yang kedua untuk leukositosis ya. Ini kebalikannya. Kalau tadi itu kan sifatnya dia lebih rendah. Kalau ini dia jumlah sel darah putihnya itu jumlahnya meningkat atau produksinya berlebihan. Ya. Nah, faktor penyebabnya apa saja? Itu biasanya karena adanya alergi, ya, infeksi atau lain-lainnya yang biasa kita kenal kalau semisal tubuh kita sedang sakit, itu jumlah leukositnya tinggi. Meskipun kita belum tahu kita terinfeksi apa. Makanya biasanya kalau ada pasien yang 3 hari, 4 hari demamnya nggak turun-turun, itu akan dicek dulu leukositnya. Kalau leukositnya tinggi berarti ada tanda-tanda tubuh kita sedang diinfeksi. Tapi kita belum tahu infeksinya karena apa. Nah, biasanya nanti akan dicek lanjutan. Ya, setelah tahu jumlah leukositnya tinggi berarti kita butuh perawatan gitu ya, butuh dirawat, butuh ada pengobatan, baru nanti akan ada tes darah lanjutan gitu kan untuk melihat ini karena apa? Apakah karena bakteri atau karena virus. Ya, biasanya kalau bakteri nanti akan diuji ada nggak di dalam sampel darah kita itu bakteri yang menyebabkan infeksi tersebut dengan jumlah yang melebihi batas, begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah leukemia. Nah, leukemia ini beda dengan yang leukositosis ya. Kalau leukositosis itu jumlah darahnya, jumlah sel darah putihnya meningkat, tetapi ini bukan karena faktor kelainan dari sel yang memproduksinya yang tidak terkontrol, bukan. Tapi ini karena adanya apa? Infeksi. Ya, maka jumlahnya meningkat. Nah, kalau untuk yang leukemia ini karena apanya? Karena ada proses pembentukan sel darah putih yang tidak terkendali. Jadi jumlahnya akan terus meningkat, meningkat, meningkatnya. Ini yang disebut dengan istilah kanker darah. Ya, jadi leukemia ini jumlahnya meningkat. Akhirnya apa? Loh malah bagus dong Bu kalau meningkat. Kan dia membantu sistem imun. Iya, kalau imunnya menyerang mikroba-mikroba atau virus yang itu sifatnya patogen. Tapi masalahnya ketika jumlahnya meningkat, dia akan menyerang sel-sel dirinya sendiri. Artinya apa? Itu sangat mengganggu kesehatan ya. Karena kalau tidak normal kan dia akan memakan fagositosit dari sel-sel yang normal. Harusnya kan yang difagositosit adalah sel-sel yang bukan sel-sel kita. Tapi karena dia leukemia terlalu banyak sel darah putihnya, dia akhirnya tidak memandang itu milik siapa, semuanya dihancurkan, termasuk punya dirinya sendiri seperti itu, ya. Jadi ini adalah gambaran kelainan-kelainan yang bisa terjadi ya di dalam tubuh kita karena ada faktor-faktor, entah itu faktor karena gaya hidup, entah itu faktor-faktor karena memang jumlah berlebihannya karena apa? Genetik. Atau faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk dan lain-lainnya juga karena genetiknya. Semua memang ada penyebabnya. Oleh karena itu kita harus tahu dulu itu kelainannya karena apa, ya. Nah, kemudian selanjutnya tadi sudah sel darah putih. Sekarang apa itu trombosit atau keping darah? Ya, saya persilakan atas nama Eka Septiani. Ada Eka? Eka ada? Ada Ibu. Iya, silakan. Bentar ya Bu.
Lagi ada pasien. Oke, bisa digantikan dulu ya. Iya, nggak apa-apa, Ibu. Mm-mm. Atas nama Ar-Rahma, ada Ar-Rahma? Ada Ibu. Iya, silakan. Oke, apa itu sel trombosit? Trombosit atau keping darah itu memiliki karakteristik disebut juga platelet berbentuk cakram kecil dengan diameter 1 sampai 3 mikrometer. Memiliki bentuk yang tidak teratur, tidak berwarna, tidak berinti, dan berukuran lebih kecil dari eritrosit maupun leukosit, dan juga mudah pecah bila tersentuh oleh benda kasar. Umur hidup hanya bertahan selama 10 hari. Setelah itu, sumsum tulang akan terus memperbarui persediaannya. Keping darah atau trombosit memiliki fungsi proses pembukuan darah ketika terjadi luka, protein dalam darah untuk membuat benang-benang halus yang disebut dengan fibrin itu berguna untuk memperkuat sumbatan penutup luka. Kadar trombosit pada perempuan itu biasanya 157.000 sampai 371.000 keping per mikroliter darah, dan pada laki-laki 175.000 sampai 317.000 keping per mikroliter darah. Ini ya. Sudah, Ibu. Oke, baik. Ya, untuk trombosit atau apa namanya keping darah ya, itu disebut juga dengan platelet ya. Jadi dia bentuknya itu cakram kecil. Dia kalau dilihat secara strukturnya itu tidak teratur ya, tidak berwarna, tidak berinti ya, ukurannya lebih kecil ketimbang eritrosit dan leukosit dan lebih mudah pecah gitu ya. Dan ini memang bisa dikatakan sangat penting sekali ya dalam proses pembekuan darah ya ketika terjadi luka. Kalau kalian pernah mengalami pesakit demam berdarah ya, DBD, itu yang diamati adalah kadar dari trombosit. Kenapa? Karena itu sangat menentukan. Kalau jumlahnya di bawah dari normal, itu biasanya dokter belum mengizinkan untuk kita pulang ya atau kita rawat jalan. Tidak ya. Kenapa? Karena trombosit ini erat kaitannya dengan proses pembekuan darah. Karena kalau sampai terjadi pecah itu pembuluh darah ya, biasanya kan kalau demam berdarah itu, tapi tidak semua ya, tapi nanti akan ada pengamatan lebih lanjut. Itu kan ada bintik-bintik begitu ya di tangan kita atau di seluruh bagian tubuh kita. Itu karena adanya pecah dari pembuluh darah ya. Nah, kalau jumlah trombositnya itu belum normal, itu akan berisiko fatal ya. Ketika pecah itu tadi dan tidak tertangani, maka akan menyebabkan apa? Meninggal begitu ya, tidak tertolong. Makanya kondisi dari sel trombosit ini harus normal terlebih dahulu. Ya, normalnya bisa dilihat ya, kalau untuk laki-laki sekian, kalau untuk perempuan juga sekian. Apalagi kalau sampai di bawah dari 150 ya, ini biasanya udah langsung harus dirawat inap ya karena sangat berisiko kalau tiba-tiba terjadi pecah pembuluh darah di otak begitu. Nah, kondisi-kondisi yang memang bisa dikatakan kelainan ya, itu ketika dia jumlahnya lebih banyak dari normal atau kurang dari normal. Ya memang enaknya tuh yang sedang-sedang saja ya. Kondisi yang normal aja lah, nggak usah lebih, nggak usah kurang, pas-pasan gitu kan. Tapi untuk kaitannya ini ya, tapi kalau untuk kaitannya tentang nilai ya lebih baik lebih dari batas lulusnya begitu kan, nilai A lebih baik daripada B, nilai B lebih baik daripada C dan seterusnya. Nah, kalau dia melebihi dari batas normal, itu akan mengalami kelainan yang disebut dengan trombositosis ya. Jadi ini ketika jumlahnya itu lebih dari normal, lebih dari 300 sekian itu tadi. Ya, apa yang akan terjadi? Kan ini kan kaitannya dengan pembekuan darah ya.
Jadi kalau jumlahnya berlebih pun juga nggak bagus untuk tubuh kita. Kenapa? Sel darahnya akan mengalami apa? Pembekuan yang sangat drastis karena adanya hiperkoagulasi itu tadi. Sehingga darah akan lebih mudah untuk mengental. Nah, kalau mengental ini kan risikonya sangat fatal dalam sirkulasi. Ya, artinya tidak akan mudah untuk diedarkan, berfungsi dengan baik seperti itu, sehingga akan mengalami penghambatan-penghambatan di pembuluh darah, sehingga dapat memicu apa? Stroke, jantung, dan lain-lain. Ya. Nah, bagaimana kalau dia sebaliknya, kurang dari normal? Itu dikenal dengan istilah trombositopenia. Jadi kalau kurang dari normal ya berarti kalau kita terjadi luka atau mungkin kalau perempuan ya ada mengalami menstruasi. Nah, ini akan berisiko tinggi, akan lebih banyak darah yang dikeluarkan dan itu bukan darah menstruasi saja, tapi darah segar, darah sehat pun juga ikut dikeluarkan. Karena tidak ada proses pembekuan darah yang normal di dalam tubuh kita. Gitu ya, karena itu semua akan ada dampaknya. Berlebihan pun ada dampaknya, kurang pun juga ada dampaknya. Ya. Nah, ini untuk proses pembentukan trombosit ya. Mau apa namanya memang semuanya itu tidak tiba-tiba itu ada ya. Jadi semuanya itu diawali dari proses pembentukan trombosit ya. Itu ada yang disebut dengan hemositoblas. Jadi hemositoblas ini ya, yang paling atas ini adalah sel induk yang merupakan awal pembentukan dari trombosit atau yang kita kenal dengan istilah hematopoiesis ya. Tahapannya ini yang pertama adalah megakarioblas, yang kedua adalah megakariosit, yang ketiga adalah trombosit. Inilah urutannya ya. Jadi kalau megakarioblast ini adalah sel yang muda ya, yang nantinya akan membelah ya menjadi promegakariosit. Setelah itu membentuk megakariosit. Nah, ini nanti akan mengalami perkembangan lebih lanjut lagi menjadi trombosit ya. Ini adalah proses pembentukan dari sel darah putih. Sel trombosit. Oke, sebelumnya ada satu lagi pertanyaan, tapi saya belum buat ininya. Saya tutup dulu ya slide share-nya. Saya coba edit dulu. Oke, saya lanjut lagi ya.
Saya persilahkan dua mahasiswa, ya, ini pertanyaan terakhir sebelum ditutup, untuk bisa menjelaskan, ya, dari dua mahasiswa itu sama pertanyaannya, ya, bagaimana sih proses pembekuan darah oleh trombosit, ya. Jadi ketika trombosit itu pecah, itu akan mengeluarkan apa, itu sebagai apa, kemudian membentuk apa, nomor 3, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Ya, silakan dua mahasiswa tersebut saya persilakan untuk bisa menjawab, ya. Sebelumnya ada yang mau menawarkan diri? Saya, Bu. Siapa itu? Insya Allah. Siapa? Saya Aziz, Bu. Aziz, ya. Yang pertama Aziz. Satu lagi siapa? Saya, Bu. Siapa itu? Aan. Oke, silakan Aziz bisa menjelaskan dulu. Baik. Proses pembekuan pada darah. Awalnya itu disebut sebagai trombokinasis untuk awal nomor 1 itu, dan keduanya itu disebut sebagai berubah menjadi antihemofin atau protombia. Itu lanjut nggak, Bu? Iya, sampai nomor 5 ya. Gantian sama si Aan nggak, Bu? Gimana? Ini nyebutin 1, 2, terus 3, 4, 5 gitu ya? Iya, untuk untuk Aziz 1 sampai 5, nanti Aan juga 1 sampai 5. Ya, yang nomor 3 itu setelah protombin berubah menjadi tombin, apa namanya? Trombin, terus berubah menjadi fibrinogen. Setelah itu berubah menjadi kembali fibrin. Trombosit ini dibentuk akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Terbentuknya benang-benang fibrin ini menyebabkan luka tertutup maaf, Bu, salah, Bu. Aduh. Iya, nggak apa-apa. Coba diurutin lagi. Oke, saya urutin kembali, Bu. Ya, untuk pertama, satu, proses pembukaan darah kulit oleh trombosit. 1, luka kulit terluka menyebabkan darah keluar dari pembuluh darah, terus trombosit ikut keluar juga bersamaan. Darah kemudian menyentuh permukaan kasar dan menyebabkan trombosit pecah. Trombosit ini akan mengeluarkan zat enzim yang disebut trombokinis. Nah, setelah itu yang kedua, trombokinis akan ke dalam plasma darah dan akan mengubah protombin menjadi zat enzim aktif yang disebut trombin. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh ion kalsium Ca2+ di dalam plasma darah. Protombin adalah senyawa protein yang larut dalam darah yang mengandung globulin. Zat ini merupakan enzim yang belum aktif yang dibentuk oleh hati. Pembentukannya dibentuk oleh vitamin K.
Yang ketiga, trombin yang dibentuk akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Terbentuknya benang-benang fibrin menyebabkan luka akan tertutup sehingga darah tidak mengalir keluar lagi. Fibrin adalah jenis protein yang larut dalam darah. Yang keempat. Udah, Bu. Oke, baik. Silakan Aan. Bu, maaf, jawabannya udah sama kayak Ajis, Aan, Bu. Ya nggak apa-apa, kan saya pengen mendengar dua versi dengan cara penyampaian yang berbeda. Ya, oke, ya, izin Bu. Pertama, trombosit pecah mengeluarkan trombokinas. Kulit terluka menyebabkan darah keluar dari pembuluh. Trombosit ikut keluar juga bersama darah, kemudian menyentuh permukaan kasar dan menyebabkan trombosit pecah. Trombosit akan mengeluarkan zat enzim yang disebut trombokinase. Kemudian, trombokinase akan masuk ke dalam plasma darah dan akan mengubah protrombin menjadi enzim aktif yang disebut trombin. Perubahan tersebut dipengaruhi ion kalsium di dalamnya plasma darah. Protrombin adalah senyawa protein yang larut dalam darah yang mengandung globulin. Zat ini merupakan enzim yang belum aktif yang dibentuk oleh hati. Pembentukannya dibantu oleh vitamin K. Kemudian, trombin yang terbentuk akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Terbentuknya benang-benang fibrin menyebabkan luka akan tertutup sehingga darah tidak mengalir keluar lagi. Fibrinogen adalah sejenis protein yang larut dalam darah. Terima kasih, Bu. Oke, baik ya. Nah, terima kasih juga atas jawabannya ya. Kita sama-sama mereview kembali. Ini adalah proses yang tidak boleh tidak normal ya. Jadi kalau sampai tidak normal itu sangat membahayakan. Maka akan banyak darah yang keluar ya atau hilang. Nah, biasanya ini terjadi ketika tubuh kita ada kerusakan, entah itu karena fisik atau yang lainnya, ya. Misalkan ya, kulit terluka. Nah, ketika kulit itu terluka, kalau dia mengenai pembuluh darah kan berarti pecah ya, keluar itu darahnya, ya. Nah, ketika kulit terluka itu akan menyebabkan darah itu keluar. Nah, ketika keluar bersamaan juga dengan trombositnya ikut pecah juga kan. Nah, ini ada maksud ya. Jadi kenapa trombositnya ini harus bersamaan dengan darah dengan yang lainnya ya. Karena kalau begitu dia akan memudahkan dalam proses pembekuan darahnya ya. Sehingga ketika trombosit itu keluar, itu nanti dia akan mengeluarkan semacam enzim. Oh, tahu nih kalau sel darahnya lagi pecah nih, maka segera trombositnya akan mengeluarkan zat atau enzim yang disebut dengan trombokinase. Ya, ini nomor 1 tadi. Nah, trombokinase ini lalu bagaimana selanjutnya? Dia akan masuk ke dalam plasma darah. Ya, kemudian dia akan menjalankan fungsinya ya untuk mengubah protombin menjadi enzim yang disebut dengan trombin. Ya, jadi dia akan mengubah protombin menjadi enzim yang disebut trombin. Ya, jadi ini adalah yang dibentuk dari trombokinase tadi ya menjadi enzim yang aktif yang disebut dengan trombin. Nah, protombin ini adalah senyawa protein yang dia larut dalam darah ya, yang mana di dalamnya itu mengandung globulin. Nah, pembentukannya ini pun ketika nanti akan membentuk trombin itu dibantu oleh vitamin K
ya. Nah, dalam hal ini inilah yang sangat mendukung ya dalam proses pembentukan apa namanya pembekuan darah itu tadi, ya. Nah, kemudian apalagi setelah trombin? Ya, trombin ini nanti akan mengubah fibrinogen ya, itu menjadi benang-benang yang disebut dengan fibrin. Jadi fibrin inilah yang nantinya akan menutup luka. Jadi kalau lukanya itu sudah berhenti, sudah kering ya berarti fibrinnya itu sudah menutup sempurna. Sehingga apa? Darah tidak akan keluar lagi. Jadi kalau kalian lihat itu ibaratnya seperti ini ya. Ketika terjadi luka, ini luka ringan kalau seperti ini ya. Itu nanti sel darah merahnya ini kan keluar. Maka secara otomatis trombosit itu akan pecah. Nah, bersamaan dengan pecahnya trombosit dia akan mengeluarkan trombokinase yang itu sebagai anti pembekuan darah, anti hemofilia ya. Jadi anti hemofilia ini yang nantinya akan mengubah protombin menjadi trombin ya. Sehingga terbentuklah fibrinogen yang nanti akan ada semacam benang-benang yang menutupi luka itu sehingga sel darahnya tidak akan keluar lagi. Nah, ini sangat berbahaya kalau tidak terjadi proses pembekuan darah seperti ini. Siapa yang akan menutup luka ini? Ya, maka lukanya akan terus terbuka dan sel darahnya akan terus keluar dan kita bisa kehabisan darah banyak atau kehilangan darah ya. Makanya ini sangat menjadi PR tersendiri kalau seseorang itu secara genetik itu terkena penyakit hemofilia. Ya, pernah dengar ya hemofilia ya. Hemofilia itu sukar sukar membeku darahnya kalau terjadi luka. Bahkan luka kecil saja bisa menyebabkan orang itu meninggal. Karena kalau tidak segera dimempatkan atau dibekukan darahnya di permukaan itu ya, yang luka itu, maka darah akan terus keluar seperti itu. Ya. Nah, ini adalah salah satu upaya tubuh kita untuk menyelamatkan agar tidak banyak darah yang keluar. Itu ya, jadi proses yang tidak boleh dianggap